Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Ya, saya ucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah rebuilding God's altar pagi hari ini. Berapa banyak yang sudah semangat dan antusias ingin menyembah dan memuji Tuhan, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Welcome home juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui streaming di YouTube. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah ini dan saya berdoa damai sejahtera Tuhan ada di mana Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena protokol kesehatan maka kami memang membatasi jumlah orang yang hadir secara onsite. Tetapi kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Sehingga di tempat di mana Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini, asal dengan hati yang sungguh, kami percaya bahwa Tuhan pun akan hadir di tempat di mana Anda mengikuti ibadah ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di kursi-kursi di mana Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini secara onsite di GMS Sibek, itu telah disediakan amplop persembahan, lalu kemudian berisi dua kartu. Kartu persembahanku dan kartu My Hope and My Commitment to God. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan amplop tersebut untuk memberikan persembahan nanti ketika momen persembahan. Lalu saudara akan diatur demikian rupa oleh asyir yang ada untuk mengarahkan Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan amplop itu ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui streaming, saudara bisa scan barcode atau bisa transfer di nomor rekening gereja, memberikan persembahan saudara. Lalu kemudian saudara bisa mendapatkan kartu persembahanku dan My Hope and Commitment to God ini setelah hari ini, lewat hari ini di 3 lokasi yang biasa saudara bisa ambil perjamuan, yaitu di Cempaka, Annex Building, kemudian di Vision Building di Marvel City, GMS Timur, dan di GMS Selatan, Siwalan Kerto. Saudara bisa ambil amplopnya dan kartunya, saudara bisa isi, nanti melalui acara ini akan dibimbing apa yang harus saudara isi, komitmen saudara di hadapan Tuhan, dan kemudian doa saudara, pengharapan saudara, dan semua yang saudara mau supaya kartu ini setelah kita isi akan menjadi sebuah kartu yang kita pegang sepanjang tahun ini di hadapan Tuhan. Amin. Kemudian oleh karena protokol kesehatan, maka untuk Anda yang mengikuti ibadah onsite di tempat ini, kami berharap saudara tetap menggunakan masker dan tidak melepas selama acara ini berlangsung. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita rebuilding God's altar pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Terutama pagi hari ini kalau kami datang di hadapan-Mu, baik kami yang di tempat ini di GMS Sibek maupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mau sungguh-sungguh mendedikasikan satu ibadah ini ya Tuhan. Di awal tahun ini untuk kami bersama-sama datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, membangun altar-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami. Ketika kami berjalan dalam tahun 2021 ini, a new awakening itu akan terjadi dalam kehidupan kami, di seluruh aspek hidup kami. Sebab itu ibadah kami pagi hari ini bukanlah ibadah yang kami mau lewati dan lalui biasa saja. Tapi kami mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu, membawa pujian kami, penyembahan kami, harapan kami, iman kami, doa-doa kami, persembahan kami, seluruh dari kehidupan kami bawa di altar-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang sungguh kami siap masuk di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan kuasa-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Yang ku puja hanya Kau Yesus, yang ku ingin hanya Engkau ya Tuhan. Ku rindukan
nantikan jamahan-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini. Kaulah alasan ku hidup untuk menyembah-Mu. Engkau sukacitaku, Engkau Allah yang mulia. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Yang ku puja hanya Kau Yesus, yang ku ingin hanya Engkau ya Tuhan. Rindukanlah watamu, ku nantikan jamahan-Mu Bapa. Oh, mengalirlah kuasa-Mu, di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami hadirat-Mu. Ini rinduku, mengalirlah kuasa-Mu, tempat ini. Kaulah alasan ku hidup untuk menyembah-Mu. Engkau sukacitaku, Engkau Allah yang mulia. Mengalirlah kuasa-Mu, di tempat ini. Ku buka hati untuk mengalami
Engkau sukacitaku, Engkau Allah yang murni. Engkau sukacitaku, oh Engkau sukacitaku, Engkau Allah yang mulia. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau, haleluya. Kami menikmati lambang-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati jamahan-Mu pagi ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, menyembah-Mu lebih dalam lagi. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari angkat tanganmu, katakan. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. Mari sekali lagi katakan. Worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul.
I love to worship you. Katakan, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you. Oh, I worship you, Lord. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. Mari katakan bersama, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We love to worship you, Jesus. We feel your presence, Lord. It's all in place, Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place
spirit, Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. Let your spirit fill this place, let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you. Oh, let your spirit fill this place, Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Mari bersama katakan, I worship you, I worship you, Jesus, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, oh, I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love you. I love to worship you. I love you, Jesus. I love you. I love to worship you. Ini penyembahan kami Tuhan, ini hidup kami, kami persembahkan di hadapan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segenap hati kami, segenap hidup kami, Engkau dapati ya Tuhan. Biarlah jadi persembahan yang hidup,
Hirabasya karabara bara bara maya shikirara. Hiramamaya shanana maya. Kirarara la 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 maya shiriri. Hirababaya syakarana la maya. Ini hidup kami Tuhan, ini penyembahan kami. Oh Jesus, oh Jesus, terimalah persembahan kami Tuhan, segenap hidup kami. Shirabakarabayas. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
tangan kita katakan, aku selain yang terbaik, yang harumkan Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai penyembahku. Mari beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik, berikan tepuk tangan yang terbaik, berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dia ampun
bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku. Amin. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi, katakan dia barui hatiku. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa hidupku Tuhan. Ku terima anugerah. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kami percaya Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan dan mujizat terjadi. Amin. Amin. Kebangkitan terjadi. Kebangkitan terjadi saat datang di altarnya. Beri tepuk tangan satu kali lagi. Dan jangan hanya satu kali, berkali-kali ucapkan puji-pujian. Datang di altar Tuhan hari ini. Di dalam hadiratnya dia ada di tempat ini. Thank you Holy Spirit. Thank you dear Papa. Thank you Father in heaven. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan altar-Mu, di tempat ini. Serasa dipeluk dan dibelai-Mu. Ini kami Pak. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Roh Kudus. Berbicaralah pada hidup kami. Karena di tempat ini, di tempat yang aman ini, di tempat yang indah ini, di tempat yang diberkati ini, tiada satupun firman yang Kau sampaikan akan gugur dalam kehidupan kami. Dan setiap firman datang daripada tahta Allah yang maha tinggi, disertai dengan kemuliaan dan kuasa kasih-Nya dan kesuciannya melanda kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah pada kami umat-Mu mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Semua yang sangat mengasihi Dia berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat-Nya. Saya sangat merasakan hadirat Tuhan.
Pagi hari ini, satu kerinduan hati Tuhan yang sama seperti Anda rindu, Tuhan lebih rindu lagi untuk bersekutu dengan kita. Oleh karena itu mari kita datang di hadapan altarnya, mari kita membangun kembali altar Tuhan di dalam hidup kita, di dalam penghujung tahun ini. Mari kita berdiri bersama sekali lagi, buka firman Tuhan dari Keluaran, pasal 20 ayat 24, firman Tuhan kepada kita di hadapan hadirat-Nya. Jika Anda telah temukan firman itu, mari kita baca perintah Tuhan, suara hati Tuhan, suara hati surga kepada kita. 1, 2, 3. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita membangun satu altar yang baru dalam hadirat Tuhan. Kita datang di tempat ini, kita mohon pimpinan Tuhan. Dan kita memohon penyertaan-Nya selama tahun yang baru ini, 2021. Dan Tuhan izinkan kita masuk 2021. Bukan karena kita mampu mencapai tahun ini, karena kita tahu apa yang telah kita lewati. Tapi kita berada di tempat ini oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu mari kita juga tempatkan Tuhan lebih tinggi, lebih penting, lebih mulia. Dan agenda dari Tuhan, kehendak daripada Tuhan, perasaan daripada Tuhan. Dan apa yang difikirkan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Hari ini genap 1 tahun Tuhan pimpin Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dari tahun lalu. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik dalam hati, dengan hati yang bersyukur. Tapi sebelum kita lakukan semuanya itu, mari kita mengerti apa artinya berjalan ke altar Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari dari hari ini, sampai pada akhir tahun ini, sampai pada saat Dia memanggil kita. Mari kita mendengar suara hati Dia dan mengerti bagaimana kita dapat berjalan. Dan apa artinya berjalan ke altar Allah. Yang pertama, perjalanan ke altar Allah adalah perjalanan yang naik ke tempat yang tinggi. Setiap mazmur siarah daripada Raja Daud yang dinyanyikan pada saat Raja Daud naik ke altar Tuhan, naik ke bait Allah di Yerusalem, disebut sebagai nyanyian pendakian. Nyanyian untuk naik ke tempat tinggi, the song of ascent. Sebab Allah, Tuhan, selalu membangun altarnya dan menempatkan altarnya di dalam dunia dan di dalam hidup kita. Di tempat yang selalu lebih tinggi dari segala tempat di sekelilingnya. Tapi sebaliknya, perjalanan dari altar manusia menuju ke altar dosa adalah perjalanan yang sebaliknya, bukan naik, tapi makin lama makin turun ke dalam lembah kegelapan dan berakhir dalam dunia kematian. Jika kita memilih hari ini untuk berjalan ke altar dosa, maka kita akan berjalan sebagai budak yang makin lama makin terbeban oleh dosa dan akhirnya terkubur dalam dunia orang mati. Bagaimana arah perjalanan Anda hari ini? Anda sedang berjalan ke altar yang mana? Tapi di dalam Tuhan, perjalanan ke altar Tuhan selalu makin lama makin tinggi. Mazmur pasal 84 ayat 6 memberitahu kepada kita apa yang terjadi saat kita berjalan menuju ke altar Tuhan. Dikatakan Mazmur 84 ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah ke altar Tuhan. Apabila melewati lembah Baka, maka memperbuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim. Kita berada di awal musim saat kita bersiarah, saya percaya Tuhan sedang melakukan ini. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
Altar Tuhan adalah tempat paling penuh dengan hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan penuh, di situ engkau akan menemukan kasih dan kuasanya yang sepenuhnya. Setiap langkah kita menuju altar Tuhan akan mengangkat hidup kita makin lama makin naik ke tempat yang Dia siapkan. Setiap langkah kita naik ke altar Tuhan akan merubah diri kita. Perubahan hati terjadi, saudara. Tuhan merubah pikiran dan hati kita. Perubahan keadaan rohani kita terjadi. Tuhan mengangkat kita dari lembah ke kelam. Dari apa yang melihat sekeliling kita hanya ada kegelapan. Mulai melihat terang. Duka cita menjadi sukacita. Beban diangkat menjadi kekuatan yang baru. Kutuk digantikan menjadi berkat dan perkenanan. Dan penolakan diganti dengan kasih penerimaan Tuhan. Hari ini Tuhan menanti Anda di altarnya. Dia ingin Anda mengalihkan pandangan Anda sekali lagi. Terakhir kali tahun ini sebelum kita berjalan tidak memutar kembali lagi. Arahkan pandangan hatimu dari apapun yang menyita perhatianmu dari Tuhan. Karena Tuhan menempatkan altarnya di tempat paling tinggi supaya tidak ada lagi yang dapat menyita perhatianmu. Selain daripada altar tempat Anda bertemu dengan Dia. Berhenti memandang masa lalu. Tinggalkan mezbah masa lalu Anda. Arahkan ke atas karena altar Tuhan ada di atas. Dan mulai melihat kemuliaan Tuhan terbit di dalam kehidupanmu. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Arti perjalanan ke altar Allah yang kedua adalah perjalanan ke altar Tuhan dalam hidup kita. Adalah perjalanan ke tempat korban dan persembahan. Saudara, apa yang Anda bawa ke altar Tuhan adalah cermin daripada bagaimana berharganya Tuhan di hati Anda. Atau apapun yang berharga di hati Anda. Saudara, by love, dengan segenap kasih dan cinta kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus Kristus membawa persembahan. Dia persembahkan dirinya, menggantikan Anda dan menggantikan saya di kayu salib. Untuk menanggung dosa dan upah dari dosa yang bukan bagiannya seharusnya milik kita. Ketidaksempurnaan kita, kesombongan kita, kekejian kita, kemunafikan kita, semua Dia tanggung. Dia sangat-sangat tidak harus menanggungnya. Kita yang sangat harus menanggungnya karena itu dari kita semuanya. Tapi Dia menggantikan kita, Dia menanggungnya dan membayarkannya dengan harga yang penuh semua upah daripada dosa itu di kayu salib. By love. Oleh karena apa yang Dia persembahkan. Identitas kita yang seharusnya adalah orang-orang yang sudah terhakimi. Orang-orang yang sudah tidak mempunyai jalan keluar karena kita hanya mempunyai satu tujuan, yaitu ke bawah, ke dunia orang mati, dan di situ tempat kita oleh karena dosa. Identitas kita digantikan oleh Kristus menjadi umat pilihan Allah, menjadi imamat rajani, menjadi orang-orang kesayangan Allah, menjadi biji matanya, menjadi orang-orang yang Dia perhatikan setiap hari dan Dia menunggu kita untuk datang, untuk memeluk dan mengasihi kita. Bagi Yesus, altar itu adalah salib. Altar di tempat badannya dihancurkan, hidupnya dihabiskan secara fisik di dunia. Dan di tempat di mana Dia mengosongkan dirinya dari Tuhan yang Maha Tinggi menjadi manusia yang paling hina. Salib adalah altar tempat Dia bawa persembahan dan mempersembahkan dirinya. Salib Yesus adalah deklarasi Kristus kepada surga dan kepada dunia. Dia mengasihi Anda lebih daripada segalanya. Beri tepuk tangannya luar biasa bagi Dia. Oleh karena itu Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah yang kita tahu, yang kita baru dengar by His offering, by His sacrifice, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, artinya eksklusif, tidak lagi mendua hati, tidak lagi mempersembahkan ke sini dan mempersembahkan ke sana dan berharap yang mana yang lebih berhasil. Tapi persembahan yang kudus, consecrated, dibuat menjadi kudus
exclusively kepada Tuhan, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Perjalanan ke altar Allah adalah perjalanan membawa korban dan persembahan. Hari ini kita dapat berjalan masuk ke dalam altar Tuhan. Hari ini kita dapat menangis dan menikmati keindahan Tuhan, terharu dan bersyukur dengan bebas. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Tahukah Anda, sadarkah Anda untuk setiap berkat dan penyertaan dan kebaikan dan keselamatan dan perlindungan dan setiap apapun yang Anda lihat di sekeliling Anda yang baik dalam hidupmu, kita dapat terima itu, nikmati itu dan dijaminkan itu karena Yesus memilih untuk memberikan kepada kita by grace, oleh karena kasih karunia. Dia yang memilih, bukan kita yang meminta. Dia yang memilih untuk memberikan kepada Anda. Dia bisa saja berikan kepada orang lain, tapi dia memilih untuk memberikan kepada kita. Oleh karena itu hari ini saat kita berjalan kepada altar, kita bukan lagi datang untuk membawa korban untuk diselamatkan atau untuk diberkati. Kita tahu apapun yang kita punya kita terima tanpa syarat oleh karena kasih. Oleh karena itu satu-satunya pengorbanan dan apa yang kita bawa yang terbaik, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik di hadapan Allahku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku karena Engkau begitu mengasihi aku. Let's bring the best, not so we can get, but because we know we are loved and we love Him back. Perjalanan ke altar Tuhan yang terakhir adalah perjalanan daripada permulaan dari segalanya. Sebab semua perjalanan Tuhan, setiap pekerjaan besar yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda, setiap rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidup Anda, setiap janji Tuhan yang Dia pagarkan dalam hidupmu, dimulai dari altar Tuhan. Keluaran 24 bagian C, Tuhan berkata, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Itu adalah hal-hal luar biasa, rencananya dan kebaikannya, tempat engkau mengingat Dia. Aku akan datang kepadamu di altar itu dan memberkati engkau. Altar Tuhan bagi hidupmu adalah titik mula pekerjaan Tuhan yang baru. Dan hari ini kita berada di titik mula itu. Tempat Dia mencurahkan kuasanya yang baru, hadiratnya yang baru, rencananya yang baru, pimpinannya yang baru. Kadar kuasa Tuhan makin akan bertambah semakin kita dapat menyembah Dia dan less of me and more of you, lebih sedikit aku dan lebih daripada engkau di hadapan altar Tuhan. Dan tahukah Anda, di atas altar Tuhan ada satu kenyataan surga yang Anda tidak dapat bayangkan, yang kita sering tidak sadar ada di situ, tapi itu membackup altar Tuhan. Kita lihat Tuhan membuka mata saya waktu saya dapat melihat ini dengan sudut pandang surga. Saya tahu apa yang ada di altar di surgawi. Yang seperti Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan di surga seperti di bumi. Tahukah Anda seperti di surga, di atas altar Tuhan itu ada apa? Ibrani 12 ayat 22. Tuhan membuka mata saya dan berkata, ini yang ada di surga. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem rohani, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan di atas altar itu kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, yaitu persembahan terbaik dari manusia. Itu yang ada di atas altar Tuhan. Saat kita datang di hadapan altar Tuhan, ini realitanya.
Oleh sebab itu altar Tuhan adalah titik pusat janji dan penyertaan Tuhan bagi hidup setiap orang beriman. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, mulai kepada Musa, Yosua, Daud, Salomo, dan akhirnya kepada Yesus yang menjadi imam besar terakhir di atas altar itu. Momen altar hari ini adalah titik perbedaan hidup lama Anda dan hidup baru Anda. Saya ingin akhiri dengan Ibrani pasal 4 ayat 14. Ajakan bagi Anda. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Hai gereja Tuhan, gereja ini bukan milik manusia. Gereja ini bukan dipimpin oleh hamba Tuhan yang jagoan atau siapapun yang hebat. Gereja ini dipimpin dan dimiliki oleh Yesus Kristus. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus yang adalah anak Allah itu. Baiklah kita hari ini teguh berpegang pada pengakuan iman kita itu. Sebab imam besar yang kita punya, yang engkau punya, yang aku punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita dapat bergantung kepadanya. Hari ini di altar Tuhan adalah titik balik dari hidup kita yang lama. Siapa kita, gereja ini yang lama, masuk kepada gereja yang baru, hidup kita yang baru di tahun 2021. Hari ini ajakan Roh Kudus kepada Anda dengan saya. Ayat 16 terakhir. Sebab itu saudara, marilah kita dengan penuh keberanian, bukan kesombongan, bukan lebih percaya diri daripada Tuhan, bukan dengan mengandalkan diri kita, tapi dengan keberanian yang rendah hati karena tahu siapa Dia, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. What will you do today? Apa yang akan Anda lakukan hari ini jika Anda tahu Tuhan Yesus dalam segala kemuliaannya berjalan masuk lewat gate 2 dan gate 1. Dan Dia berjalan dan duduk di hadapan tempat ini dengan segala kemuliaannya dan bersama-sama dengan kita. Secara harafiah Anda dapat lihat Dia. Tapi sadarkah Anda hari ini bahwa Yesus benar-benar ada di sini? Dia berada di altarnya dengan tangan yang terbuka dan berkata, datang ke altarku, come to my altar. Datanglah kepadaku karena akulah jalanmu yang sebenarnya. Saat engkau datang, engkau menemukan jalanmu yang sebenarnya. Dan akulah sumber kehidupan bagi kehidupanmu. Saat engkau datang, hidupmu akan menjadi lebih hidup lagi. Jika engkau tidak punya kehidupan, engkau akan punya kehidupan lagi. Dan aku akan perbaharui hari-harimu sepanjang tahun ini. Saya ingin menutup dengan bertanya. Suara Tuhan bertanya kepada engkau, hari ini, siapa yang kau sembah di altarmu? Dan ketahuilah altar yang lama telah lewat. Tanggalkan semua hal, tinggalkan juga semua hal yang telah lewat. Kemenanganmu dan kekalahanmu dan suka dukamu di altar yang telah lewat. Yesus berdiri di altar yang baru yang kita bangun hari ini. Inilah tempat kebangkitan hidupmu. Di dalam nama Yesus, mari datang ke altarnya. Dan setiap jemaat berkata, amin. Lord bless you and keep you. Make His face Mari masuk dalam shine upon doa di hadapan altar be Tuhan bersama-sama. gracious to you. Saya mengundang Anda semuanya, mari kita berdiri bersama dalam hadirat-Nya. Face Terima kasih Tuhan. toward you Inilah momen and give seperti Raja Daud
ascending to the altar of God, naik ke dalam altar. Lord bless you Kita akan berdoa bersaut-sautan. and keep you. Hamba-hambamu, Tuhan akan berdoa mewakili suaramu saat ini di hadapan umat. Gracious to you. Dengarkan setiap kata-kata doa ini. Dengarkan ini karena Tuhan sedang memberkati engkau umat. Tuhan sedang memberkati engkau anak-anaknya. Saat engkau datang dalam altar, saya rasakan hadirat Tuhan saat ini. Roh Kudus sedang mengurapi setiap anaknya. Silakan mulai berdoa. Mari sembah Dia. Arahkan matamu dan telinga hatimu pada Dia. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and the going, the weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh keberanian karena darah Yesus yang telah menebus kami, menghampiri altar-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Pagi hari ini kami menerima rahmat-Mu ya Tuhan. Pagi hari kami menerima pertolongan-pertolongan yang baru dari Tuhan. Pagi hari ini kami menerima jalan-jalan yang baru dari Tuhan. Pagi hari ini kami menerima mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami pagi hari ini menerima rancangan-rancangan Allah yang damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Pemulihan bukan untuk menjadi apa yang kami inginkan, tetapi pemulihan untuk kami menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Pemulihan untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Pemulihan untuk kami bekerja, mengerjakan setiap pekerjaan yang Allah berikan di dalam hidup kami. Melayani Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Inilah pemulihan yang akan terjadi. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak ada satupun yang hilang di dalam hidup kami. Rencana Tuhan akan terjadi dengan genap dan sempurna di dalam nama Yesus Tuhan.
di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang rusak di dalam hidup kami, tetapi semua yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami akan jadi di dalam anugerah-Nya yang besar, di dalam kasih karunia-Nya yang besar, di dalam nama Yesus Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, pagi hari ini akan dipulihkan, mendapat kekuatan yang baru. Kami akan berjalan dengan kekuatan Allah yang baru. Setiap lutut yang goyah pagi hari ini dipulihkan dengan kekuatan yang baru. Menjadi kuat untuk berjalan menghadap Tuhan, berjalan menyelesaikan sampai garis akhir. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ucapkan syukur di altar-Mu bahwa setiap pemulihan yang terjadi di dalam hidup kami, semua hanya bisa terjadi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami terima pemulihan. Dan biarlah di dalam pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi di dalam hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Dan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan melakukan di dalam kehidupan kami. Setiap hari hati kami, kehendak bebas kami akan kami tundukkan di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Kami akan terus menyelaraskan diri kami dengan kehendak-Mu yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan terus berubah dan terus berubah, mengalami pemulihan demi pemulihan, menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Dan di dalam karya-Mu yang ajaib ya Roh Kudus, kami akan kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami akan beria-ria karena Engkau. Dan ujung akhirnya kami akan menyatakan bahwa semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa sebagai persembahan ucapan syukur kita di altar Tuhan. Karena pemulihannya terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita semuanya di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini, terimalah berkat penyertaan Tuhan atas kesehatan-Mu, kesehatan keluargamu, seluruh isi rumahmu, suami istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, menantu, mertua, cucumu, semua orang yang ada di dalam rumah tanggamu hari ini. Bila penyertaan Tuhan turun dan nyata, berkat kesehatan, dimanapun kau berada, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun kau berada, Allah akan menyertai engkau, Allah akan menjagaimu. Dihindarkanlah engkau dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari segala virus dan bakteri dan semuanya. Bila darah anak domba itu selalu menundungi engkau dimanapun kau berada hari ini. Dan di dalam damai sejahtera, di dalam shalom damai sejahtera, engkau melakukan segala aktivitasmu hari ini. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hari ini biar kedaulatanmu nyata Tuhan atas kesehatan umatmu hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang menudungi, Engkau yang melindungi hari ini umatmu. Sehingga umatmu akan terus hidup dan umatmu akan terus mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Allah yang luar biasa, kasih setia-Mu tetap tinggal atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar setiap keluarga-keluarga mencitrakan Allah di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah sungguh-sungguh hidup atas setiap keluarga-keluarga yang ada bagi Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami berdoa biarlah kasih Allah yang besar, saling mengasihi, saling menghargai, terjadi di atas keluarga-keluarga yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Baik suami kepada istri, begitu juga sebaliknya anak-anak Tuhan. Semuanya hidup di dalam kasih Allah, kasih yang mesra selalu ada atas keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih itu semakin hari semakin besar. Kasih itu semakin hari semakin murni. Semakin sungguh-sungguh Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga yang ada Tuhan.
Biarlah hamba berdoa berkat penyertaan kasih Allah yang sempurna terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan angkat tanganmu, terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati roti makananmu. Bahwa Tuhan memberkati air minumanmu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah finansialmu. Dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menudungi engkau. Setiap keuangan yang kau kelola di tanganmu hari ini. Dengan cara yang ajaib. Tuhan melindungi dan Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kau kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus. Sebagai hamba Tuhan aku menolak, menengking setiap belalang-belalang pelahap, setiap upaya-upaya dari roh kegelapan yang mencoba mencuri daripada berkat yang Tuhan telah sediakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus mundur. Aku lepaskan berkat keberhasilan, aku lepaskan berkat kesuksesan atas keuanganmu, finansialmu. Pagi hari ini engkau adalah umat yang diberkati, engkau adalah umat kemenangan, engkau adalah umat yang diberikan mahkota kemenangan bagi Tuhan. Pagi hari ini terimalah berkat yang terbaik ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari kami membawa ya Tuhan. Setiap tahun-tahun ke depan ya Tuhan, kami berkati ya Bapak setiap keluarga di Gereja Mahasyaron Surabaya ya Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang bahagia, ada pribadi-pribadi yang bahagia ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Yesus adalah sukacita kami ya Tuhan. Kami akan mendeklarasikan ya Tuhan, kami percaya ya Bapak. Sekalipun Engkau ambil semuanya, sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman, sukacita akan tetap ada dalam hati kami. Kami akan melalui itu sebab kami tahu ya Bapak, ada bagian yang terbaik yang Engkau sudah sediakan. Bahwa Yesus tak pernah meninggalkan kami, bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kami, dan kami percaya janji-Mu. Segala air mata kami Engkau akan ubah dengan tari-tarian, segala air mata kami Engkau akan ubah dengan sukacita. Sebab kami tahu Gereja Mahasyaron Surabaya akan melihat, akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah Yesus menjadi sukacita atas seluruh gereja, di orang-orang di Gereja Mahasyaron Surabaya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk a new awakening. Terjadi sebuah kebangunan yang baru untuk sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau membangkitkan hikmat dan kreativitas untuk setiap anak-anak Tuhan di Gereja Mahasyaron Surabaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan bahwa kami semua menjadi orang-orang yang membawa dampak, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami datang di altar-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kehidupan kami. Tidak pernah kekurangan setiap orang-orang datang kepadamu yang berharap hanya kepada kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saat ini kami memperkatakan ada penyertaan Tuhan atas hikmat, atas kreativitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-Mu. Baik pada usia yang masih kecil, usia muda kami, dan pada masa dewasa kami, bahkan yang sudah lanjut usia, di dalam nama Tuhan Yesus akan ada hikmat dan kreativitas yang ditumbuhkan
Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah roh Allah, roh pencipta langit dan bumi. Engkau memberikan daya cipta, daya kreativitas. Di tengah-tengah masa yang sukar ini akan muncul ya Tuhan, pikiran-pikiran, ide-ide, hikmat dan kreativitas yang out of the box, yang benar-benar kreatif, yang menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Dan kami percaya akan menjadi sebuah terobosan baru di bidang perekonomian, di bidang hiburan, di bidang pendidikan, dan di bidang segala bidang apapun yang kami butuhkan di dalam pelayanan. Dan kami percaya terjadi sebuah kebangunan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melepaskan hikmat dan penyertaan-Mu, kuasa-Mu, kebijaksanaan dan kreativitas mengalir dalam setiap jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh terimalah ada hikmat, ada kreativitas yang Tuhan tambah-tambahkan, daya cipta yang luar biasa, dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama, dan kita akan menjadi saksi yang luar biasa untuk menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bawa Tuhan hari ini di hadapan-Mu setiap pekerjaan kami. Kami tahu bahwa identitas kami tidak ditentukan dengan apa yang kami kerjakan di tangan kami. Kami tahu bahwa identitas kami adalah anak-Mu, kami adalah umat kepunyaan-Mu sendiri, kami adalah biji mata-Mu, dan kami berharga di mata-Mu. Kami mulia, tapi hari ini Tuhan, apapun yang sudah kami temukan dengan tangan kami, pekerjaan apapun yang sudah Engkau percayakan buat kehidupan kami, apapun itu, besar, kecil, menurut ukuran manusia, mulia atau tidak mulia, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa penyertaan-Mu atas setiap pekerjaan kami. Beri kami semangat, beri umat-Mu kegigihan ya Tuhan, untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang ada di tangan mereka. Beri mereka keuletan, ketekunan. Biar mereka percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap perbuatan tangan mereka. Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan mereka. Apapun yang mereka buat dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menabur dan akan menuai. Mereka akan menabur dan akan menuai. Mereka akan seperti Yusuf yang akan mengerjakan apapun yang ditemui tangan mereka. Dan Tuhan buat berhasil. Orang-orang akan bersuka cita. Orang-orang akan puas dengan hasil pekerjaan mereka. Karena ada favor, ada kasih karunia Tuhan atas pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dia berdiri di hadapan altarnya. Hai gereja Tuhan. Hai umat Tuhan. Inilah saat bagi kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan saat membawa persembahan adalah membawa yang terbaik. Karena kita tahu persembahan ini bukanlah kepada manusia dan bukanlah kepada organisasi, tapi kepada Tuhan Allah yang hidup. Yang telah memberikan kehidupannya, yang telah mati bagi kita, yang sampai hari ini tidak sedetik pun matanya terpaling daripada kita. Engkau adalah biji mata Tuhan. Setiap kali seorang anak dapat datang kepada ayahnya dan berkata, "Daddy, I love you. Daddy, inilah yang aku bikin buat papa. Pah, aku tadi bikin ini, tapi dalam pikiranku dan hatiku, aku terbayang saat aku berikan kepada papa. Papa senang, papa bangga. Dan thank you Pak, karena kalau bukan karena papa, aku tidak dapat lakukan ini." Dan dia datang anak ini dan membawa persembahannya kepada papa. Dan tahun ini Pak, ini adalah salah satu yang pertama yang kubuat, tapi aku ingin setiap hari menyenangkan hatimu. Saat ini, dia berdiri di hadapan altarnya. Dan kami, hamba-hambanya, kami anak-anaknya ingin membawa persembahan ke hadapan dia. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang kukasihi. Siapkan persembahanmu, kita akan segera membuka altar ini.
dan datang di hadapan Dia. Saat hamba bernyanyi saat ini, altar ini dibuka dan silakan maju membawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Takkan pernah silakan maju membawa persembahan dari hatimu yang paling dalam, hati yang mengasihi di hadapan Dia. Dan juga bagi Anda yang di rumah, silakan juga mengangkat persembahan ini dan bawa di hadapan Tuhan. Setiap persembahan yang kau berikan adalah persembahan yang diurapi Tuhan, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan persembahan karena Engkau mengasihi Dia. Katakan, terimalah korban syukurku ini. I love you Lord. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, silakan maju ke altar Tuhan, bawa persembahan kepada-Nya. Ku bawa selain yang terbaik. I love you Jesus. Yang harum dan sejati. Jika Anda telah selesai, terus angkat tanganmu di dalam sikap puji-pujian. Karena penyembahan tidak hanya berhenti dari membawa apa yang kita miliki. Penyembahan dan persembahan adalah membawa segenap hatimu, membawa segenap hidupmu, membawa segala kekuatanmu, membawa segala emosi dan impian. Bawa itu di hadapan Tuhan, terus sembah Dia, angkat tangan di dalam hadirat-Nya. Saat ini Dia hadir di dalam tempat engkau berada. Saat ini ada di tempat ini. Semua yang berharga, oh yes Lord, semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagiku, hanyalah untukku, hanyalah bagiku. Ku berikan, angkat penyembahan, angkat tanganmu di hadapan Dia, bawa kehidupan, ucapkan syukur kepada Dia, ucapkan terima kasih kepada Dia, ucapkan kata-kata pujian. Oh, bawa yang terbaik, bawa yang segenap, bawa keluargamu, bawa kehidupanmu, bawa pekerjaanmu, bawa kerinduanmu. Tuhan, aku ingin dipakai lebih lagi di tahun yang akan datang. Aku ingin menjadi kesaksian bagimu. Aku ingin memendamkan jiwa-jiwa. Aku ingin melihat banyak orang yang mengalami baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan di dalam nama-Mu. Aku ingin melihat gerejamu dibangkitkan. Aku ingin melihat setiap hal yang dilakukan atas nama-Mu menjadi sukses. Aku ingin mendukung gerejaku. Aku ingin mendukung kelompok kecilku. Aku ingin berbicara untuk nama-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Oh yes, ku berikan kepadamu, berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup. Gereja Mawar Sharon Surabaya membawa persembahan dan menyembah-Mu saat ini. Umat kesayangan-Mu, umat kekasih-Mu, mengatakan syukur, puji, terima kasih, menghormati-Mu. Oh yes, semua yang berharga. Yes Lord, dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah hanyalah bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan.
memuliakanmu. Beri sorak-sorai hai umat Tuhan yang datang di hadapan altarnya. Tuhan, kami bawa persembahan kami sekali lagi. Kami meteraikan persembahan kami, bukan hanya yang kami bawa di hadapan altar ini, tapi segenap keberadaan kami, segenap hidup kami, nafas kami, daya kami, kekuatan pekerjaan kami, hikmat dan segala hal yang Kau berikan dalam hidup kami, kekasih kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun pelayanan kami, gereja ini dan semua proyek yang Kau sedang lakukan, pembangunan gereja, setiap CG, setiap pelayanan, setiap hal-hal yang kami lakukan di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan, semuanya ini manis di hadapan-Mu. Dan biarlah pengantin wanita Kristus memuliakan pengantin pria, yaitu Engkau Yesus sendiri. Di dalam kemuliaan-Mu, kami dibasuh dengan kekudusan-Mu. Di dalam kemuliaan-Mu, Engkau menyingkapkan rencana dan pekerjaan-Mu yang baru, yang luar biasa. Setiap benih yang telah ditabur tidak akan kembali dengan percuma. Karena Engkau meteraikan dengan perkenanan-Mu dan darah-Mu dan rencana-Mu, surga terbuka. Korban puji-pujian, korban persembahan naik. Seperti asap yang membumbung naik dalam hadirat Allah. Di hadapan berlaksa-laksa malaikat. Dan beribu-ribu dan berjuta-juta kesaksian iman. Dan berkata, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami hari ini. Yang kami bawa dan mengalir dari hati kami. Yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus. Semua yang bersuka cita karena memberi berkata, beri tepuk tangan pada Tuhan, silakan duduk saudara. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tanganmu bersama, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berdatang, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, oh beri kemuliaan kepadanya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh beri kemuliaan yang paling luar biasa, beri tepuk tangan dan sorak-sorai. Sukacita Tuhan memenuhi. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebelum Pastor Yusuf akan berdoa bagi kita semuanya, saya ingin memberi satu kesempatan juga bagi kita. Ini adalah bagian daripada altar. Ini adalah bagian daripada kita mengalami Tuhan di tahun yang akan datang ini. Dan biarkan apa yang saya akan jelaskan ini juga menjadi bagian daripada peringatan Tuhan dalam hidup kita. Di kursi Anda dapat menemukan
form ini dalam amplop Anda. Jika Anda tadi mempunyai amplop, coba keluarkan. Setiap Anda pasti mempunyai amplop, dan jika Anda tidak mempunyai amplop itu bisa minta. Ada form ini, ada satu kartu, bukan form, sorry. Saya tidak suka kata form karena ini bukan pendaftaran, tapi kartu. Ada satu kartu, dan kartu ini adalah kartu My Hope and Commitment to God in 2021. Pengharapan saya dan komitmen saya kepada Tuhan di tahun 2021. Bagi Anda yang di rumah, bagi Anda yang bersama-sama dengan kita streaming online, Anda dapat mendapatkannya pada hari Minggu juga, pada saat ibadah live recording, dan juga Anda dapat mendapatkannya di kantor Gereja Mawar Sharon Surabaya. Anda juga dapat mengunduhnya, dapat download melalui website GMS Surabaya, dan juga Anda dapat mendapatkannya melalui apps daripada Gereja Surabaya, Gereja Mawar Sharon Surabaya, My GMS apps. Oleh karena itu saat ini jika Anda dapat melihat kartu ini adalah My Hope dan Komitmen, harapan dan komitmen saya kepada Tuhan di tahun 2021. Jika Anda dapat mengambil waktu setelah kebaktian dan datang di hadapan Tuhan dan berdoa sekali lagi, kalau bisa ajak keluarga, ajak istri jika Anda ingin mengisi sebagai keluarga dan sebagai suami dan istri bersama-sama, dan juga sebagai seorang pribadi, tuliskanlah harapan dan komitmen Anda tentang kesehatan dan kehidupan Anda di dalam kotak yang di sini ada 4 kotak. Kotak yang pertama adalah tentang personal, kehidupan pribadi Anda dan kesehatan Anda. Saya percaya Tuhan tahun ini akan membuat Anda sehat. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan ini akan melewati musim ini dengan kesehatan yang prima, tidak sakit, dan perlindungan Tuhan turun ke dalam kehidupanmu. Saya ingin Anda berdoa dan percaya dan melangkah dengan iman untuk mempunyai kehidupan dan gaya hidup yang sehat. Tahun 2021 adalah tahun kesehatan Anda. Tahun 2021, kolesterol Anda turun, gula Anda turun, asam urat Anda turun, Anda dapat tidur dengan nyenyak, Anda dapat berolahraga, perut Anda mengecil, kaki Anda menguat, tangan Anda berotot, amin. Dan Anda penuh dengan semangat dan spirit setiap hari. Oleh karena tulis itu di personal dan kesehatan, kemudian juga doa Anda dan harapan Anda dan komitmen Anda di hadapan Tuhan tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang pendidikan. Karena saya percaya tahun ini Tuhan akan melakukan banyak hal-hal baru dalam area itu dalam hidupmu. Juga tulis tentang keluarga. Dan jika Anda belum berkeluarga, dan Anda sudah saatnya untuk berkeluarga. Dan jika Anda belum mempunyai anak, atau Anda ingin tambah anak, tidak kurang anak. Anda menuliskan itu di tempat ini. Tuliskan ini sebagai tanda. Karena tadi firman Tuhan sudah berkata, di mana engkau menuliskan itu, di mana engkau menetapkan itu sebagai peringatan bagiku. Aku akan datang dan memberkati engkau. Dan yang terakhir juga, ini paling penting. Tuhan ingin Anda bertumbuh dalam kerohanian Anda dengan luar biasa di tahun ini. Saya ingin Anda untuk dapat melihat Anda menjadi seseorang yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Setiap jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, setiap Anda adalah imamat rajani. Engkau mempunyai otoritas dari surga untuk membawa keselamatan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Mari isi kehidupan Anda, tulis di sini. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda tahun ini bukanlah kata-kata yang menceritakan tentang kabar buruk. Tapi kata-kata yang banyak keluar dari mulut Anda adalah penuh dengan kesaksian-kesaksian akan kebaikan Tuhan. Dan bagaimana Anda dapat bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan lakukan. Saya percaya apapun keadaan kita hari ini, kita tidak akan kekurangan hal yang dapat kita katakan, aku dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Dan penuhilah kata-kata dari mulutmu, dari hatimu. Dan katakan pada sebanyak mungkin orang tentang kebaikan Tuhan dan siapa Tuhanmu. Dan mulai dengan menulisnya di sini. Ada amin tempat ini? Jika Anda sudah punya kartu ini, lambaikan, saya ingin lihat. Jika semua sudah mempunyainya. Oke, puji Tuhan. Saat ini saya serahkan kembali kepada Pastor Yusuf yang akan mendoakan dan berbicara kepada kita. Ambil tenang sejenak. Jawaban doa dari permohonan saudara itu terjadilah
kepadamu menurut imanmu, kata firman Tuhan. Jadi yang penting kita percaya, kita tulus, maka doa-doa kita akan dijawab dan jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Ya, mari kita berdoa sekali lagi, doa penutup. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh berada di awal tahun ini dan kami memberikan persembahan awal tahun, persembahan sulung dan persembahan hidup kami untuk Engkau sepanjang tahun ini. Tuhan, Kau kuduskan kartu persembahan maupun yang berikan persembahan melalui offsite dan juga kartu permohonan doa baik yang sekarang tulis maupun yang akan datang. Tuhan, sekali lagi berkati yang permohonan doa anak-anak-Mu untuk kehidupan pribadi, keluarga, pasangan hidup, keturunan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, keuangan, pelayanan, pemulihan, kerohanian, dan kehidupan, kebutuhan hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang mereka butuhkan Kau berikan tepat pada waktunya, hindarkan dari virus COVID dan apapun, seorang takut, khawatir, roh kalau, roh tidak percaya, kami patahkan di dalam Yesus. Untuk sepanjang tahun ini kami serahkan semua rencana-Mu yang terbaik, yang terindah, dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, boleh berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, berkati juga gereja dan semua boleh memuliakan Engkau. Maka saat ini, sidang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa. Kasih setia Tuhan Yesus yang berubah, dan urapan Roh Kudus akan menyertai dalam kehidupan-Mu. Tuhan akan memberkati, melindungi, dan akan menyertai Engkau dan wajahnya memberi kasih karunia, dan akan menghadap wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, untuk membawa Engkau tetap naik dan turun, tidak turun, membawa Engkau tetap naik dan turun, memberkati Engkau pada waktu masuk, pada keluar, menjadi Engkau kepala dan bukan ekor, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percayakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.